Jujur saya katakan orang Malaysia itu memang sangat-sangatlah baik dan peduli. Akan tetapi kebaikan orang Malaysia itu diperalat dan dipermainkan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Apa memang macam ini orang itu kalau baik dipermainkan dan dihina? Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baru-baru kali ini di media sosial, di TikTok yang terutama ini ya, ini sangatlah viral dan ramai sangat, bahkan seluruh orang Malaysia itu tahu. Itu tentang staf KBRI Indonesia yang berada di Malaysia itu mengatakan orang Malaysia itu pemalas. Dan saat ini dia orang itu sudah ditanggapi ataupun sudah dijumpai oleh salah satu orang yang sangat tegas dan juga cerdas, orang Malaysia, dan dia orang itu akhirnya klarifikasi dan juga minta maaf. Oke, tapi sekarang saya tak bahas tentang itu, saya bahas tentang pendapat orang Indonesia yang berada di Malaysia. Apakah ini berdampak kepada orang Indonesia yang ada di Malaysia ataupun juga pendapat dia orang itu macam mana? Oke, langsung kita simak saja videonya. Orang Malaysia pemalas, betul ke Miss N? Ada yang tanya. Oke, Miss N nak bagi tahu saya punya pendapat. Ya, tolong jangan disangkut pautkan dengan mana-mana account karena ini adalah real saya punya tanggapan. Ya. Jadi macam ni, orang yang mengatakan Malaysia orangnya malas, sebenarnya mereka ni tidak ada lagi bahan ya untuk berdebat. Sehingga kata-kata yang tidak masuk akal ini keluar. Ya. Kenapa saya cakap tidak masuk akal? Karena yang kerja di sini bukan satu orang dan kerjanya dengan orang Malaysia yang bayar gaji. Betul. Jadi kalau orang Malaysia malas, dari mana dia orang dapat duit kalau nggak kerja? Ya? Kalau tak ada kerja, macam mana nak bayar gaji? Macam mana nak membangun negara? Betul. Macam mana nak bangun jalan raya? Macam mana mau meningkatkan public transport yang kalian guna di negara ini? Ya? Malas itu sifat manusia, pemalas itu orangnya. Malas itu ada di diri semua orang. Saya pun malas kadang-kadang ya, tapi saya bukan pemalas. Karena kalau pemalas itu ialah orang yang suka malas-malasan. Tapi menurut saya kita tidak berhak berkata seperti itu. Mau malas ke mereka di negara sendiri, tidak menyusahkan negara mana-mana. Ya. Nah, jadi kita harus lihat diri kita. Kalau kita ini mau dianggap baik, mau dianggap kita ini bagus, kita harus koreksi diri kita, jangan selalu mengoreksi orang lain. Kita banyak orang rajin, hampir 1 juta jiwa orang rajin ya, yang datang ke Malaysia ini, tapi tak ada lapangan kerja di Indonesia. Betul sih. Jadi mau apa? Ketika kamu malas di negara orang, itu yang jadi masalah. Tapi kalau malas di negara sendiri itu tidak ada masalah, rumah-rumah dia. Tapi bagi saya spekulasi seperti itu tetap tidak logik untuk diterima dengan akal sehat. Ya, dengar tuh, dengan akal sehat tidak bisa diterima. Ya, karena mungkin individu terbabit yang mengatakan orang Malaysia malas itu dia ada memberikan tanggapan kepada individu yang dia tidak puas hati. Jadi hanya itu saja yang mampu dia cakap. Dia memukul rata semua orang. Betul tak? Jadi nasihat saya tak payahlah kita nak dengar benda-benda mengarut nih ya, buang masa, betul tak? Kalau kita terus follow up, terus sakit hati, kita tak akan jadi apa, betul tak? Malah kita akan jadi seperti dia juga. Betul. Menghujat, mencari kesalahan, seperti itu. Banyak juga oknum-oknum orang-orang Indonesia yang masih membawa budaya ataupun kebiasaannya di Indonesia itu ke luar negara.
oknum itu individu, geng, orangnya ya. Karena banyak orang-orang Malaysia yang tak tahu oknum itu apa. Oknum itu individu yang melakukannya. Banyak sekali orang-orang Indonesia yang macam itu, yang membawa budayanya yang kurang bagus lalu dibawa ke negara orang. Bahkan dia orang itu merasa pandai, merasa pintar, merasa rajin, lalu mengatakan orang lain, dan dia itu tak tahu mengaca diri. Macam saya sendirilah, tak payah cakap orang lain lah ya, nanti takutnya bertambah dosa. Saya sendiri itu orang Indonesia, ketika saya itu bekerja di Malaysia, saya itu lebih rajin lagi. Karena kenapa? Karena saya itu mempunyai target, jadi itu yang harus kita kejar. Kalau kita bandingkan dengan orang Malaysia, jangan dibandingkan, beda level, geng. Orang Malaysia sana mana ada yang bekerja macam saya di kebun-kebun, ya ada sebagian lah, tapi rata-rata orang sana itu bekerja yang lebih menghasilkan lagi, karena di sana itu banyak sangat lapangan pekerjaan. Kalau dibandingkan di Indonesia memang jauh lah. Di Indonesia sini masih banyak orang yang kesusahan untuk mencari kerja. Dan kalau di Malaysia itu memang pekerjaan yang mencari kita, bukan kita mencari pekerjaan. Jadi orang Malaysia itu kalau kita tengok di perkebunan memang macam kurang, sebab dia orang itu menyesuaikan antara kemasukan dan pengeluarannya. Dan dia orang itu mempunyai skill, jadi juga menyesuaikan kemampuan skill-skillnya tersebut. Nah, ini sebenarnya perkataan kakaknya tadi itu macam intinya itu macam ke arahnya misteri ya, yang selalu cakap tak ada fakta. Nah ini, geng, ini ada salah satu warga tempatan Malaysia ini melontarkan pembahasan kepada misteri. Akan tetapi misteri itu tak boleh jawab dengan fakta yang baik dan benar. Okey, misteri. Saya tak tengok habis lagi konten awak. Bila awak tunjuk form yang saya hantar kepada awak, awak tak boleh nak jawab. Awak cakap awak bukan imigrasi negara saya. Jika awak bukan imigrasi negara saya, awak jangan buat tuduhan melulu. Awak kata fakta semalam, tapi bila saya minta fakta, awak pusing. Awak kata awak bukan imigrasi. Jika awak bukan imigrasi Malaysia, awak tak ada data, awak tak ada info, jadi awak tidak tahu apa-apa pun. Bila awak tidak tahu, awak memberi satu data fake, data salah. Dan berkali-kali lagi sekarang ni awak masih menuduh negara-negara sini melindungi migran gelap. Okey, awak kata tak ada dilindungi. Saya dah pamerkan kepada awak 221 itu contoh, salah satu daripada apa yang telah diambil tindakan kepada majikan di sini. Dan saya bagi tahu misteri, walaupun saya tua, saya lebih berpengalaman. Ini bukan soal tua muda, bukan guna tenaga. Ini soal pemikiran, kewarasan, knowledge. Faham tak? Saya pakai topi supaya awak kenal saya. Okey, misteri ya. Jadi awak spin. Saya minta awak bagi penerangan bagaimana imigran gelap yang masuk ke sini datang dengan mudah daripada negara kamu. Kamu tak cerita, kamu tak langsung menyentuh soal itu. Apa yang selama ni dah kita berbincang tentang pendatang haram dari Indonesia ke Malaysia, saya spek untuk Indonesia sahaja, adalah berpunca daripada warga awak masuk sebagai imigran haram ke sini. Itu jenayah pertama. Bila jenayah pertama berlaku, dia akan jadi jenayah kedua, jenayah ketiga, jenayah keempat. Betul. Faham tak? Ada yang jadi perogol. Adakah perogol ini direkrut di sini supaya jadi perogol? Adakah maling dekat sini? Penyangak, pencuri? Adakah di sini majikan-majikan yang merekrut mereka sebagai pencuri? Adakah di sini yang memeras ugut? Adakah di sini yang melindungi mereka dan merekrut mereka sebagai pemeras ugut? Ada yang membunuh di sini.
Wah, Adakah majikan-majikan di sini yang menjalankan bisnes membunuh orang? tak ada. Misteri. Awak sia-sia jadi orang muda yang konon bagus, tapi awak tidak bagus. Awak tidak menjiwai apa negara kami rasa di sini. Kesan daripada kehadiran imigran kamu yang masuk secara illegal. Jangan nak membolak balik cerita. Jangan nak membolak balik. Jangan nak jadi hakim membela imigran daripada negara kamu. Konon mereka tidak bersalah. Saya meletakkan kesalahan pertama adalah kepada warga kamu yang masuk ke dalam negara kami. Itu kesalahan mereka. Kalau mereka tak masuk, tak berlaku semua tu. Cuba mereka duduk je dekat kampung kau tu, engkau tak masuk sini kan? Adakah majikan Malaysia manipulasi kamu? Tidak. Berjuta-juta kat Indonesia yang tak masuk sini, adakah majikan Malaysia manipulasi mereka? Tidak. Mereka yang datang sini, saya cakap mereka datang sini sebab perut mereka lapar, sebab nak makan. Mereka rela dimanipulasi. Saya tak kata tak ada benda-benda manipulasi, di mana seluruh dunia ada. Tapi jangan mengecam negara yang mereka duduk secara haram tu, menganiaya mereka. Siapa yang mendedahkan diri mereka supaya mereka jadi begitu? Diri mereka sendiri. Betul. Misteri. Diri mereka sendiri. Faham tak? Janganlah kamu nak membalik-balik cerita konon kamu lah yang sebagai pembela mereka. Jika kamu membela pelanggaran undang-undang, kamu letak sendiri diri kamu kat mana? Seorang yang membela orang yang melanggar undang-undang. Apakah ini status negara kamu? Apakah ini level negara kamu? Sebab tu kamu di Saudi dikecam, kamu di Korea dikecam, kamu di Hong Kong dikecam, kamu di Australia dikecam. Sebab kamu ramai. Bukan tak ada orang Malaysia di sana yang jadi imigran club. Ada. Tetapi ramai daripada Indonesia. Dan kami sendiri tidak membela orang-orang kami yang jadi imigran gelap di negara orang. Kerana ia bercanggah dengan undang-undang dalam negara kami dan juga undang-undang di negara mereka duduk. Kau faham misteri? Kalau ada warga kami yang duduk di Indonesia secara haram, sila ambil tindakan. Kami takkan bela pelanggar-pelanggar undang-undang. Mentaliti kami adalah ikut undang-undang, disiplin, berfikiran maju. Bukan macam kamu misteri membela imigran gelap. Saya tengok pada 25 Ogos, Immigration Indonesia membuat pemeriksaan di rumah-rumah di Indonesia, di apartmen-apartmen, di hotel-hotel yang diduduki oleh orang-orang asing, orang-orang dari Afrika, dari benua Afrika. Siapa yang bagi mereka kebenaran duduk? Adakah mereka ambil tindakan? Kamu semak belum? Siapa yang bagi penginapan kepada mereka? Siapa majikan mereka? Kau pergi Bali, berapa ramai pendatang imigran asing yang ada di Bali berniaga apa semua? Ya, banyak. Ada tak orang jaga mereka? Kau jawab. Sebab tu perangai di Indonesia melindungi pendatang asing, Indonesia tak ambil tindakan. Bila kami ambil tindakan, syok bagi awak. Kenapa Malaysia buat macam ni? Itu bukan tindakan penganiayaan. Kami melaksanakan undang-undang misteri. Awak sila balas cakap saya setiap hari. No problem. Misteri. Awak di pihak yang salah, senang sangat saya cantas. Masuk ke Malaysia cara haram minta dibela ke? Minta dipuja-puja, diberi bunga? Sorry misteri. Wah. Mereka akan diberi gelang besi. Ya. Misteri. Negara ini ada undang-undang. Jika orang kami melindungi pendatang asing, juga kami ambil tindakan undang-undang. Itu tepat.
Kemudian misteri kau bagi tahu dekat imigran gelap yang ada di Malaysia ni, sila keluar 31 Ogos ni, sila berlibur di Kuala Lumpur. Kita tengok. Kita tengok. Kita tengok 31 Disember kita tengok mereka keluar. Misteri. Orang muda, orang tua ni untuk berTikTok tak perlu tenaga. Saya guna mulut saya guna akal saya. Betul. Misteri. Awak belum cukup hujah lagi. Awak membalas hujah sebagai pihak yang salah. Memang awak kecundang. Memang awak dangkal, memberi fakta-fakta dangkal. Fakta-fakta yang tidak munasabah. Fakta-fakta fake yang tidak diterima oleh sesiapa saja. Pokoknya satu je, mereka masuk secara haram, secara tidak sah, illegal ke negara orang. Minta diberi bunga, minta dipuja-puja, dilambung-lambung, didodoi-dodoi. Kirim salam. Misteri. Apa yang awak nak ni? Apa yang awak bela? Cuba awak merenung diri awak, duduk di tempat tenang tepi pantai kah? Betulkah apa yang awak cakap ni? Awak renung balik diri awak. Awak tak malu ke dekat illegal yang ada di sini pun dah mula meluat menyampah dengan kamu sebab mereka diganggu. Bukan ganggu, kami ambil tindakan undang-undang. Awak tak malu ke kepada yang legal datang sini ni menghujat-hujat kamu? Mereka ada knowledge. Betul. Orang macam kamulah yang datang sini, dah masuk cerah haram, minta dilambung-lambung, konon-konon undang-undang. Kamu awak langgar undang, minta orang jaga kamu. Muhasabah diri, kenali diri, apa yang telah mereka lakukan. Okey, bye. Saya pun juga merasakan, geng, ketika saya itu bekerja ke Malaysia, mindset dan perilaku itu jauh berbeda. Karena kenapa? Ini saya merasakan sendiri, bukan saya sombong ya. Saya merasakan sendiri karena saya ini yang pernah bekerja di sana. Karena kenapa? Karena terpengaruh dengan lingkungan di Malaysia. Di Malaysia itu sangatlah disiplin, ketat, dan pemikirannya itu untuk membangun, bukan mengurusin orang-orang lain yang tak berguna, yang tak penting, ataupun itu orang itu mempunyai hak masing-masing. Jadi kita ini tak payah ikut urusan campur macam itu. Dan apabila ada salah hanya ditegur macam itu saja. Sekejap. Tapi saya itu penasaran dengan tanggapan ataupun video misteri yang dibahas tersebut. Sebenarnya macam mana sih misteri itu, cara membahasnya? Ini jawaban saya buat Pak Serindit Buah ya, yang memberikan saya formulir atau borang, bahasa sana borang ya, bahasa kita formulir ya. Nah ini adalah estimasi jumlah imigran gelap yang ada di negara sebelah dari Bank Dunia ya. Ini saya Google dan data ini diambil oleh International Organization for Migration dari negara sebelah. Diperkirakan estimasinya ya antara 2018 sampai 2020 negara sebelah itu rumah bagi 1,4 sampai 2 juta orang imigran yang memiliki dokumen imigran sah. Dan masih ada lagi imigran gelap 1,2 sampai 3,5 juta orang di tengah-tengah mereka. Kalau melihat angka ini mengerikan ya. Jadi berarti kira-kira 1 di antara 15 atau 1 di antara 10 warga sana yang ada di sana itu adalah imigran gelap. Ya, jadi ketemu 15 orang misalnya, itu 1 tuh pasti imigran gelap kalau menurut data ini ya. Nah, saya selalu cakap masalah imigran gelap. Saya mengatakan statement saya adalah imigran gelap marak dalam suatu negara merata-rata dan banyak sekali orang yang datang berani untuk masuk negara orang secara mencerobos, secara ilegal. Itu karena kongsi dengan warga tempatan, dengan warga negara sendiri. Karena ada warga negara sendiri yang berani merekrut mereka untuk jadi pekerja, ya. Dan juga ada warga negara sendiri yang melanggar undang-undang imigrasi dengan memberikan mereka tempat tinggal, ya. Dan ini saya kecam kepada oknum-oknum dari warga negara sana
yang selalu menyalahkan orang asingnya tapi tidak pernah melaporkan dan mempersalahkan warga negara sendiri, yang nyata-nyata memberikan mereka pekerjaan dan memberikan mereka tempat tinggal. Ya. Dan lucunya ini Bapak Serindit Buah memberikan saya formulir seperti ini atau borang. Ya. Kalau saya menuduh, dia minta saya menunjukkan nomor kasusnya berapa, nama orang kena tangkap, OKT, orang kena tangkap ya kalau nggak salah. Tarik tahun berapa, ya tanggal berapa. Rujukan kasus nomor berapa, rujukan tangkapan tanggal berapa, mahkamah pengadilannya di mana, lokasi kejadiannya di mana. Saya mau tanya sama Bapak Serindit Buah, apakah saya ini penjawat immigration negara Anda sehingga saya boleh mengisi borang macam ini? Ya, please don't be ridiculous. Oke, sir. Ya, jangan melawak lah awak. Ya, awak sudah tua. Ya, Anda nak menggunakan logika juga. Ya, dan selama Anda hidup dan duduk di negara Anda sendiri, Anda sangat tahu siapa-siapa teman Anda, kerabat Anda, jiran Anda yang menggunakan imigran gelap untuk jadi pekerja mereka dan juga memberikan tempat tinggal bagi imigran gelap. Saya percaya Anda orang tua, bapak tua ya, Anda sangat tahu siapa-siapa orang-orang yang Anda kenal yang melanggar hukum imigrasi di negara Anda, membagikan imigran-imigran gelap ini pekerjaan dan juga membagikan tempat tinggal buat mereka. Anda tahu. Ya. Dan banyak warga yang di sana tahu. Di depan hidung nampak hidung pun tahu. Ya. Tapi pura-pura tak tahu. Ya, tak lapor kepada jabatan immigration, tak lapor kepada siapapun. Karena melindungi teman sendiri, melindungi kerabat sendiri, melindungi jiran sendiri. Ya. Kalau Anda tanya saya, bagikan saya fakta, case-nya berapa, nomor berapa. You are joking, right? You are just kidding. Oke? Bapak tua, tolong ingat Bapak tua, ya, saya bukan penjawat immigration negara Anda. Saya tak boleh bagikan, tak ada kemampuan, tak ada kesanggupan memberikan data-data yang sangat detail macam ini. Ya. Tapi yang pasti, Anda sebagai orang tua hidup sudah lama di negara Anda, duduk di negara Anda sedemikian lama, tahu. Ya, tengok depan hidung dan depan mata sendiri siapa-siapa yang guna imigran gelap dan Anda tidak melakukan apapun. Karena itu adalah teman Anda, jiran Anda dan kerabat Anda. Ya. Dan saya tetap akan pada pendirian saya, punca dari segala masalah ya warga negara sendiri yang melindungi, menyokong dan memberikan mereka pekerjaan. Ya. Jadi tolong jangan lagi bagikan form-form semacam ini. Dan secara logika kalau jabatan immigration telah menangkap 200.000 imigran gelap, satu persatu tanya siapa tokeh. Sedikit-dikitnya kalau 5 imigran gelap ada satu tokeh, ya. Di situ sudah nampak 40.000 sampai 50.000 orang warga tempatan yang nak disiasat. Ditambah lagi landlord, tuan rumah, 50.000, 40.000 orang juga warga tempatan. Ada 100.000 orang yang harus disiasat warga tempatan. Apakah ini terjadi di negara Anda, Bapak? Anda jawab dengan jujur. Berapa banyak tokeh, berapa banyak landlord yang sudah ditangkap? Saya cakap masalah ratio, masalah simple mathematic ini. Ya. Imigran gelap yang ditangkap ada 200.000, sedikit-dikitnya ada 50.000 majikan dan 50.000 landlord yang harus juga disiasat dan ditangkap dan dihukum. Apakah ini terjadi di negara Anda? I don't think so. Ya. Ada yang kena tangkap, ada yang kena siasat, tapi itu beberapa saja. Yang lain-lain pun mereka ampuni dan mereka tutup mata, mereka bebaskan. Ya. Itu dugaan saya. Dan Anda sebagai orang tempatan, Anda lebih tahu soal ini. Ya. Dan Anda sudah cukup tua untuk melihat, menengok sendiri betapa jiran Anda, teman-teman Anda, kemudian kerabat Anda menggunakan pati Bapak. Dan Anda tidak melakukan apapun. Ya. Jadi inilah drama di negara Anda. Ya. Jadi kalau nak benar-benar bersih, hukum orang tempatan, hukum warga negara sendiri yang menyokong imigran gelap. Memang ya geng, memang ya misteri ini saya rasa pikirannya itu sudah sakit ya. Kenapa saya bilang macam itu? Karena saya sendiri itu sudah pernah datang ke Malaysia
tahu macam mana kondisi ataupun ketegasan orang-orang Malaysia terhadap pati pendatang asing tanpa izin, terutama itu yang dari Indonesia. Gini misteri, kalau tak tahu fakta di lapangan, kalau tak pernah nampak, tak pernah jumpa, kau ini tak payah bersuara. Suara kamu ini macam sampah misteri. Ya, mohon maaf, bukan saya ini membela warga tempatan Malaysia, bukan. Tapi saya hanya mencoba meluruskan mana yang benar ya kita bela, yang buruk kita benarkan ataupun kita buang kalau tak boleh kita benarkan ya, macam itu. Silahkan sendiri datang ke Malaysia, karena selama saya bekerja di sana, orang-orang yang ilegal ataupun pati itu memohon-mohon meminta pekerjaan kepada warga tempatan, karena warga tempatan itu merasa kasihan lalu diberi lapangan pekerjaan. Ini saya bongkar ini ya, macam itu. Dan orang-orang pati pendatang asing tanpa izin, khususnya itu orang Indonesia yang berada di Malaysia, itu tidurnya bukan di perumahan, meskipun diberi tempat rumah di perumahan ataupun di perkampungan, dia orang tak berani, pasti tak berani. Dia orang itu memilih tidur di alas ataupun di tengah kebun. Karena apa? Takut dengan imigrasi Malaysia, sebab imigrasi di Malaysia itu bila-bila boleh datang, bila-bila boleh ambil, bila-bila boleh cek, macam itu. Jadi dia orang itu sebenarnya dia orang itu sadar salah, melanggar peraturan yang sudah diterapkan oleh kerajaan Malaysia. Karena dia orang itu ada beberapa case yang dari dulunya dari Indonesia ke Malaysia, itu ada yang ditipu kena agent, ada juga yang tak punya modal untuk mengikuti undang-undang yang sudah ada. Jadi dia orang itu memang memilih lewat jalur tikus ataupun naik kapal tongkang dan akhirnya itu menjadi pati. Nah, macam itulah pengalaman saya yang pernah saya alami di Malaysia. Jadi di Malaysia itu saya akui sangatlah ketat sangat. Jadi teruntuk misteri ya, semoga jejak misteri ini tak diikuti oleh orang-orang Indonesia lagi, dan juga tak ada penerusnya generasi pemuda Indonesia yang sepemikiran dengan misteri. Karena kalau orang-orang yang macam ini terus ada, semakin lama semakin hancurlah Indonesia, karena pemikirannya itu ngawur gitu geng ya. Oke, semoga semua video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.